teriak-teriak histeris, menangis ya. Ada yang bahasa roh rame-rame ya. Ya pokoknya itu hingar-bingar tak karu-karuan, saudara. Dan itu bagi saya kekacauan ya. Ya ini orang nggak tahu Alkitab, kayaknya nggak baca Alkitab ini. Jarang baca Alkitab. Nah, lihat dia kan. Dia mencomot ayat, satu ayat yang dia baca. Padahal ayat yang ke-1 ini itu berkaitan dengan ayat yang lainnya. Jadi ayat 40 itu berkaitan dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 40. Nah, dia mencomot ayat 40 saja yang dia dijelasin ayat per ayat. Sehingga dia menghakimi bahwa orang karismatik itu kalau ibadah katanya kacau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menampilkan ya satu video luar biasa dan kita akan tanggapi tentunya, bukan hanya tampilkan tapi kita akan tanggapi di mana ya pendeta Muriwali ini geram dengan kok terbalik, sorry ya. Pendeta Risuli Lubis geram sekali dengan pendeta Muriwali. Jadi udah nggak tahan ini ya. Jadi Risuli Lubis ini mereaksi video yang dibuat oleh pendeta Muriwali. Ya, terbalik ini ya. Risuli Lubis maksudnya ya. Risuli Lubis menanggapi video yang dibuat oleh pendeta Muriwali yang mengatakan bahwa ibadah orang-orang karismatik itu kacau. Ya, ini membuat Risuli Lubis udah nggak tahan karena Risuli Lubis ini kan pendeta karismatik. Jadi ini udah ngamuk nih Risuli Lubis, salah-salah bisa ditampol-tampol ini Muriwali sama Pak Risuli Lubis ya. Teman-teman bisa lihat judulnya, pendeta Muriwali terus menyerang dan mengatakan gereja karismatik sesat, membuat pendeta Risuli Lubis geram ya. Yang jadi pertanyaan, terus kalau geram mau ngapain Pak? Setelah geram, apa yang akan dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis? Apakah dia akan mendatangi Muriwali? Ya, apakah dia akan menampol-nampol Muriwali? Atau dia akan menuntut Muriwali? Karena di sini dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muriwali ya, video yang dibuat oleh Muriwali itu jelas adalah sebuah penistaan untuk orang-orang Kristen karismatik. Dan itu sudah bisa terkena ranah hukum ya. Jadi yang dilakukan oleh Muriwali ini adalah penistaan kepada agama Kristen karismatik. Itu menurut pendeta Risuli Lubis ya. Jadi di sini Risuli Lubis menjelaskan ini bahwa Muriwali ini nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa gitu. Dan di sini saya cukup kagum melihat Pak Risuli Lubis ya, pendeta Risuli Lubis yang belak-belakan, bahkan ya dia memanggil Muriwali ini dengan si Muriwali. Nah ini bentar lagi pasti Pak Muriwali akan komplain-komplain. Kalau dia nggak komplain artinya dia standar janda. Ya saya panggil Muriwali karena saya memang nggak hormat dengan pendeta satu ini. Karena saya lihat ya ini memang title-nya pendeta, tapi kelakuannya parah. Menurut saya ya, menurut kalian kalau beda ya sudah. Jadi itu nggak ada masalah sebenarnya orang mau panggil nama atau panggil dengan title atau mengatakan Pak. Itu kan terserah orang, nggak ada hukumnya itu. Jadi di sini Risuli Lubis juga mengikuti dengan memanggil Muriwali itu dengan si Muriwali ini. Ya teman-teman akan dengar banyak sekali penggunaan kata si Muriwali ini. Tentu saja ini akan membuat si Muriwali berang. Ya, ngamuk gini kan, karena merasa nggak dihormati. Inilah saya bilang, kalau orang sudah gila hormat, dia akan gampang tersinggung dengan hal-hal yang nggak penting, dengan hal-hal remeh-temeh. Karena dia merasa kalau dia itu ada di atas, dia itu adalah seorang pemuka yang hebat, dia merasa dia lebih hebat dari orang lain, sehingga kalau ada orang yang nggak respect dengannya, dia akan merasa tersinggung. Inilah orang yang jauh dari Tuhan, kawan-kawan. Orang yang cepat tersinggung, orang yang merasa dirinya besar, orang yang merasa bahwa diri adalah orang penting, itu adalah orang yang benar-benar selalu dipakai oleh iblis menurut saya. Ya, iblis itu suka pakai orang yang seperti ini, orang-orang arogan, orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan kalau mau jujur bilang, jauh ya, saya lebih hormat dengan orang seperti pendeta Risuli Lubis. Berkali-kali lipat saya lebih respect orang seperti ini. Minimal dia nggak munafik.
Minimal dia nggak munafik, dia fokus dengan pelayanan dia saja, terlepas dari dia matre. Tapi minimal dia nggak menjual nama orang lain, nggak menjual penderitaan orang lain. Nggak bilang gitu kan, oh saya mau galang dana nih untuk rumah anak yatim, tapi uangnya untuk dia. Minimal dia langsung to the point, yang ingin membantu pelayanan dia. Itu lebih bagus. Dan dia juga nggak istilahnya ngebacot-ngebacot yang nggak penting gitu. Jadi di sini kita akan lihat ya bagaimana pendeta Risuli Lubis menampol pendeta Muriwali. Apakah akan dituntut? Apakah akan dilaporkan? Kita dengarkan baik-baik ya. Beberapa hari yang lalu saya dapatkan video ini. Dalam video ini ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa gereja karismatik itu ibadahnya kacau, sesat, dan sebagainya. Jadi menurut saya pendeta ini tidak memahami Alkitab dengan benar. Sehingga dia menghakimi dengan begitu mudah, dengan begitu gampang. Karena dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Dia hanya membaca yang tertulis tapi tidak mengalami firman yang hidup di dalam hidupnya. Sehingga dia katakan gereja karismatik itu ibadahnya kacau. Tidak sopan, tidak tertib. Coba saya tonton ya videonya ya. Saya tonton di sini ya. Ya, jadi itulah gereja yang dikritik oleh pendeta satu ini, pendeta Muriwali ya. Dia kritik bahwa itu ibadahnya salah, keliru, tidak teratur, tidak tertib, tidak sopan, dan seterusnya dan sebagainya. Mari kita saksikan apa tanggapan saudara Muriwali ini ya. Ya, baik, saudara sudah menyaksikan. Bagi saya itu tadi adalah kebaktian yang kacau ya, sangat kacau ya. Katanya kebaktian yang sangat kacau. Saya tanya lagi kepada Muriwali, kacaunya di mana? Jadi kacau menurut orang lain belum tentu kacau menurut kita. Kita nggak bisa menyamakan kacau menurut kita bagi orang lain juga kacau. Contoh begini, kalau dalam gulat ini, permainan gulat dia seperti itu tidak kacau. Ya. Tapi kalau orang pemain tinju dikaitkannya dengan tinju, ya itu memang salah, itu kacau. Jadi menurut saya si Muriwali ini, dia ini menghakimi tadi ibadah tadi itu kacau karena menurut dia nggak pernah mengalami itu. Ya, dia nggak pernah menikmati Tuhan itu seperti apa. Jadi dibilangnya ya kacau. Enggak semua yang kacau menurut orang, ya itu kacau menurut orang lain. Tidak semua seperti itu. Contoh gini ya, seperti dalam budaya Batak. Ada budaya Batak itu yang orang Jawa bilang, oh itu nggak cocok, kacau. Harus sungkemnya, harus sujudnya begini. Tapi bagi orang Batak, wah, kok begitu sih sampai jalan sampai sujud-sujud begitu, iya kan? Sampai pakai dengkul jalannya gitu untuk menghadap orang tua, sungkeman dan seterusnya. Jadi nggak bisa disamain. Ini orang yang ibadah tadi di karismatik tadi dia mengalami Tuhan kepenuhan roh sehingga mereka itu tidak lagi dikendalikan oleh kemauan mereka. Nggak mungkin lah kalau mereka sengaja buat-buat itu bisa begitu ya. Pasti mereka sendiri akan geli dan lucu ya kan. Kalau itu didramatisir, kalau itu sebuah drama settingan, pasti nggak mungkin. Dan saya yakin pendeta yang datang itu juga itu nggak ada kesepakatan nanti kamu begini-begini ya ketika kudoai, nggak mungkin begitu. Karena saya sudah lakukan KKR di beberapa tempat, sering juga terjadi seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak terjadi apa-apa. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa harus
dipaksa untuk seperti yang kita mau ya. Jadi kacaunya di mana? Saya juga nggak ngerti nih si Morwal ini. Ada bahasa yang mereka anggap bahasa roh, ya mereka rame-rame. Nah ini dia bilang dianggap bahasa roh, mereka rame-rame. Dari mana lah dia tahu ini bahwa itu bahasa roh yang anggapan? Bahasa roh itu ya bukan anggapan bahasa roh, memang itu bahasa roh. Rame-rame ya memang ibadahnya rame-rame, memang ini orang aneh nih. Lalu kemudian itu ada yang teriak-teriak histeris, ada yang menangis ya. Dan saudara-saudara, Alkitab tidak pernah membenarkan kebaktian atau pertemuan ibadah yang Iya, demikian. jadi dia bilang ada yang teriak-teriak, histeris, nangis. Padahal jelas loh di Alkitab banyak sekali loh. Ya, orang-orang yang datang ke Tuhan nangis, banyak itu di Alkitab. Nah, bahkan ada ayatnya bilang air matamu kutampung dalam kirbatku. Berarti kan itu ada orang di Alkitab itu yang datang kepada Tuhan nangis gitu loh. Ada yang datang dengan sukacita, tertawa dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terus dia katakan teriak-teriak. Lah, sedangkan Yeremia 33:3 berserulah kepadaku, aku akan menjawab seruanmu, bahkan memberitahukan hal yang tersembunyi yang kau nggak pahami, yaitu hal-hal yang besar yang selama ini nggak kau ketahui. Itu kan teriak itu. Teriak, seru itu nggak mungkin. Tuhan, Tuhan, pasti Tuhan. Ya ini orang nggak tahu Alkitab, kayaknya nggak baca Alkitab ini. Jarang baca Alkitab. Di dalam surat pertama Korintus, Paulus memberikan satu landasan atau prinsip yang jelas bagaimana orang Kristen itu harus beribadah. Saudara, kalau saudara meneliti misalnya 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Pasal 14 di dalam bagian yang terakhir ya, di dalam bagian yang terakhir itu mulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40 Paulus memberikan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat ya. Karena jemaat di Korintus ini saudara, jemaat yang suka menonjolkan karunia-karunia roh yang mereka punya ya, karunia-karunia rohani yang mereka punya, termasuk bahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang sangat-sangat kacau, sehingga Paulus merasa perlu untuk mendidik mereka dan menegur mereka dan memperbaiki apa yang salah di dalam jemaat Korintus ya. Dan sangat menarik bahwa di dalam ayat yang ke-40 dari pasal yang ke-14, Paulus memberikan satu prinsip yang sangat penting sekali. Jikalau orang Kristen itu mengadakan pertemuan ibadah, Paulus berkata apa? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, lihat dia kan. Dia mencomot ayat, satu ayat yang dia baca. Padahal ayat yang ke-1 ini itu berkaitan dengan ayat yang lainnya. Jadi ayat 40 itu berkaitan dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 40. Nah, dia mencomot ayat 40 saja yang dia nggak dijelasin ayat per ayat. Sehingga dia menghakimi bahwa orang karismatik itu kalau ibadah katanya kacau. Ya. Ah, dia baca di sini ya. Saya lihat ya ayat 40 ya. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ini yang dia baca, dia nggak baca ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat. Ya kan? Bernubuat itu mengucapkan kata-kata yang sebenarnya orang lain belum bisa lihat, tapi orang yang dapat karunia nubuat ini sudah bisa lihat. Apa yang belum terjadi dia sudah bisa mengucapkannya. Ya. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan larang. Bahkan Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih daripada kamu. Ya, jadi jangan larang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa si Moriwali ini melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh dan menghakimi bahwa itu adalah bahasa roh yang nggak
jelas nggak benar. Nah ini kan udah keliru ini. Ini kan asumsi lagi karena dia nggak mengalami. Bagaimana sih orang yang nggak mengalami, susah ya. Dulu juga saya begitu, saya bilang ini apa ini gereja ini. Apalagi kan saya dari Islam. Gereja ini kok begini, menyembah Tuhan gak sopan lah, tepuk tangan lah, iya kan, joget-joget lah, nyanyi-nyanyi gak sopan. Kalau mau bicara tertib dan sopan, Muriwali, yang tertib dan sopan itu ya Islam itu. Masuk Islam lah kau, biar lebih tertib, lebih sopan. Gitu loh. Jadi kita jangan membatasi karya Roh Kudus. Jangan. Iya. Nah, coba selanjutnya ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan dan teratur. Segala sesuatu. Nah, ini dia sudah sangat-sangat keliru. Tuhan kita Tuhan yang sopan dan teratur. Tuhan itu mau sopan sama siapa? Ini aja ngomongnya udah ngawur dia. Tuhan sopan sama siapa? Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan supaya Tuhan itu sopan sama dia. Ini kalimatnya aja kata-katanya udah keliru ini. Ya Tuhan itu sopan. Tuhan mau sopan sama siapa? Oke lah, saya sebenarnya tahu apa yang dia maksudkan. Ya. Sesuatu yang kacau tidak mungkin berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang tertib, yang sopan, yang baik, yang teratur, yang berbobot, yang mulia. Jadi yang tertib, yang teratur, yang sopan, yang berbobot, ya itu yang dari Tuhan ya. Jadi dianggapnya ini ibadah yang tadi, ibadah karismatik yang tadi itu ibadah yang kacau karena dia menggunakan atau mencomot ayat 40 dari 1 Korintus 14. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Sopan di sini jangan kita artikan sopan menurut manusiawi. Sopan di sini artinya dalam pandangan Tuhan, ya itu nggak ada masalah. Tuhan senang orang menyembah dia, haleluya, 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 oh glory, 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 terus bahasa-bahasa roh, Tuhan senang. Jadi kadang ya seorang bapak aja itu dengan bapak yang lain berbeda dalam memahami definisi sopan. Ada di keluarga-keluarga tertentu yang manggil bapaknya itu biasa aja namanya. Nah, seperti istri manggil suami selalu panggil nama kalau di luar negeri sana di Amerika. Tapi kalau di kalangan orang Batak itu nggak sopan. Itu harus dipanggil bapaknya anaknya. Anak yang pertama itu misalnya anak saya kan Daniel. Pak Daniel, Bapak atau Pa. Begitu istri saya harus panggil saya Pa. Tapi kalau di luar negeri kan di Amerika itu biasanya panggil nama aja biasa. Tapi kalau di kalangan orang Batak gitu nggak sopan. Jadi sopan menurut Muriwali ini seperti apa ya? Jadi jangan sopan menurut aturan dia gitu loh. Dan teratur, tertib. Teratur itu seperti apa? Teratur baris berbaris di Indonesia dengan teratur baris berbaris di Malaysia mungkin berbeda. Ya kan? Bahkan cara hormat di negara-negara yang lain juga mungkin ada sedikit berbeda dengan cara hormat di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara tentang suku. Jadi Roh Kudus itu membawa orang untuk sukacita, untuk damai, ya, untuk menikmati kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu apa ini bukan dari Tuhan atau dari Tuhan, tanyalah itu yang ngalami itu. Apa yang kau rasakan setelah kau tadi doa bahasa roh gitu teriak-teriak? Kau rasakan apa? Saya rasakan lepas Pak. Saya rasakan sembuh Pak. Saya rasakan begitu nikmat Pak. Saya makin cinta Yesus. Saya semakin mengasihi Yesus. Wah Yesuslah segala-galanya Pak bagi saya. Tanpa Yesus saya nggak bisa hidup. Saya bisa hidup tanpa siapapun. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Lah, ya itu yang kita cari kan. Dalam pesta anak domba, dalam ibadah kan. Makanya kalau Anda baca ya di 1 Timotius 3 di situ ya, kalau saya nggak keliru di situ, tanda-tanda akhir zaman di ayat 3-4, mereka beribadah tapi menyangkali kekuatannya, artinya menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Nah, setelah Muriwali ini dikritik oleh banyak orang, dia mengklarifikasi ya,
videonya. Inilah klarifikasinya. Saya tidak menggeneralisasi ya bahwa semua karismatik itu kacau ya. Saya sendiri memilah-milah ya, mana yang kacau, mana yang tidak ya. Jadi dalam video saya itu jelas saya menampilkan kebaktian gereja karismatik tertentu yang bagi saya itu sangat kacau ya. Ada yang teriak-teriak histeris menangis ya. Ada yang bahasa roh rame-rame ya. Ya pokoknya itu hingar-bingar dak karu-karuan saudara. Dan itu bagi saya kekacauan ya. Yang saya tanggapi klarifikasinya sederhana saja ya, karena tadi yang diklarifikasinya itu sebenarnya sudah ada semua di video tadi. Dia bilang di situ tidak semua karismatik itu kacau ibadahnya, ya tidak semua. Jadi dia agak mencari dukungan dari karismatik tertentu mungkin ya. Dia agak membenarkan karismatik tertentu menyalahkan karismatik yang lain begitu loh. Mungkin dia cari cari simpati ya begitu. Jadi saya nggak usah putarkan lah ya video yang kedua ya. Jadi ini aja langsung tonton aja. Maksud saya nggak saya tanggapi. Saya hanya bilang dia ini setelah dikritik banyak orang-orang, terus dia buat klarifikasi sehingga dia katakan bahwa tidak semua gereja karismatik itu ibadahnya kacau. Saya mau katakan, Muriwali, saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus layani dulu itu orang-orang di kolong, orang-orang di rel kereta. Lihat dong YouTube kita, belajar dong ya. Terus layani pejabat-pejabat tuh, jenderal-jenderal, layani orang-orang hebat, orang pangkat, layani terus kau doa puasa sungguh-sungguh, alami Tuhan, nikmati Tuhan. Nanti baru kau kenal Tuhan. Jadi bukan hanya tahu siapa Tuhan, tapi kita harus kenal Tuhan. Jadi agama tidak akan membuat kita kenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu yang membuat kita kenal Tuhan. Bahkan saya katakan ibadah memang tujuannya supaya orang itu mengalami Tuhan. Tapi banyak orang ibadah itu karena dia melaksanakan kegiatan agama saja, sehingga dia tidak bisa mengalami Tuhan. Sehingga apa yang tidak sesuai dengan pikirannya dia bilang salah, dia bilang sesat. Jadi sesat itu sebenarnya sederhana saja artinya ya. Pak Muriwali, sesat itu sebenarnya sederhana Pak Muriwali. Begini, segala sesuatu pikiran yang berbeda dengan saya anggap sesat itu hal yang wajar. Tapi kalau itu disampaikan di sosial media, ini menjadi masalah. Harusnya Bapak simpan aja di otak Bapak. Apakah otak Bapak itu nggak cukup untuk menyimpan itu? Kalau nggak cukup untuk menyimpan itu, wajar Bapak mengucapkan kata demikian. Saya banyak tahu yang sesat, ya, yang Bapak punya sesat banyak saya tahu. Tapi saya nggak ungkapkan, karena pikiran saya ini besar dibuat Tuhan. Jadi saya jiwanya jadi besar. Jadi itu saya simpan aja dalam pikiran saya. Saya hanya ajarkan ke orang-orang tertentu saja. Bahwa ini salah, ini sesat. Tapi Bapak sudah masuk ke sosial media. Itu sudah mencemarkan ya orang karismatik. Sebenarnya kalau ini masuk dalam undang-undang, Bapak sudah sama aja dengan menista sebenarnya. Menista orang karismatik beribadah. Ya, sebenarnya sudah sama itu. Ya. Jadi Pak, belajar di metanoia Pak, pelayanan ya, biar Bapak banyak memenangkan jiwa. Terus saya lihat pun Bapak kayaknya ya perlulah itu ya, jangan terlalu ya happy lah gitu hidup ini ya, santai aja, happy, jangan terlalu serius yang nggak jelas ya. Jadi Pak Muriwali tanya Tuhan ya, dengar suara Tuhan, jangan hanya menghakimi kerjanya. Ya teman-teman sudah dengar ya, jadi tentu saja Pendeta Risuli Lubis sebagai seorang pendeta dari Kristen karismatik tidak bisa menerima bahwa karismatik disebut kacau dan tidak tertib ibadahnya. Ini suka-suka kamu saja gitu. Ya, jadi dibilang ini si Muriwali ini ya, dia sendiri sebenarnya tidak pernah mendapatkan hadirat Tuhan. Dia nggak pernah menikmati hadirat Tuhan hadir dalam dirinya, sehingga dia tidak tahu. Ya, dan dia merasa bahwa itu aneh. Dia merasa itu kacau. Karena dia nggak pernah rasakan. Kalau dia sudah rasakan, beda gitu kan. Kalau orang bilang, ada
Orang-orang itu kalau ngomongnya gini, belum try, belum tahu. Sekali try, setiap hari mau. Ya, itu orang Malaysia biasa ngomong gitu dia. Jadi kalau sudah try, nanti ketagihan. Muriwali dianggap belum mendapatkan yang namanya hadirat Tuhan. Sehingga dia nggak tahu. Orang-orang ini, menurut ya, Pendeta Risuli Lubis adalah orang-orang yang sedang mengalami hadirat Tuhan. Sehingga mereka menggelepar-gelepar, sehingga mereka kepenuhan. Ya. Mereka kepenuhan. Belum lagi kan ada juga yang pelepasan, artinya ada roh jahat ya di dalam tubuhnya yang istilahnya mereka doakan untuk keluar, sehingga roh jahat itu akan melawan dan membuat yang punya tubuh itu menggelepar-gelepar seperti ikan kehabisan air. Ya, jadi seperti itu. Dan kembali, ya, jadi kacau menurut Anda belum tentu kacau menurut orang lain. Contoh, misalnya kita ke daerah, kita contoh gini lah, nggak usah jauh-jauh. Orang Jawa yang benar-benar Jawa halus gitu kan, kalau datang ke daerah Tapanuli, shock mereka. Mereka lihat, wah ini orang kok teriak-teriak gitu kan. Orang Batak ini ngomongnya kok keras sekali gitu, macam mau berantem. Ya, orang Jawa halus atau orang luar kalau lihat orang Batak itu terkejut ya. Ini kok macam mau berantem. Padahal enggak. Memang suara mereka seperti itu. Ya, jadi memang orang Batak itu terbiasa suaranya keras. Kenapa? Kalau di daerah kampung, ya di daerah desa, mereka itu kan berbukit-bukit. Jadi kalau pakai suara yang halus nggak kedengar. Jadi misalnya Bapak, oi gitu kan, dia harus teriak supaya yang di sana kedengaran. Karena kebiasaan seperti itu, terakhir mereka ngomongnya agak keras. Ya, bukan mereka mau ribut, enggak. Memang seperti itu di sana gitu. Jadi memang sesuatu yang menurut kamu aneh, ya padahal itu bagi orang lain ya biasa. Sama juga di Cina gitu. Kalau yang di daerah-daerah pedesaannya itu ngomongnya keras itu macam mau berantem. Kita kalau lihat orang Korea juga sama gitu kan. Mereka ngomong kayak mau berantem. Beda dengan orang Jepang yang halus gitu kan. Ya, yang ada intonasi-intonasi. Jadi setiap daerah tuh punya culture yang berbeda. Begitu juga dengan agama mungkin ya. Jadi sebenarnya kan antara karismatik dan reform ini seperti agama yang berbeda. Walaupun yang disembah ini sama, yaitu tiga ya, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Walaupun karismatik ada sebagian itu yang alirannya lebih condong ke oneness. Tetapi intinya mereka Tuhannya sama gitu kan. Tetapi mereka tuh punya pemahaman yang benar-benar berbeda. Jadi kalau dibilang agama beda, sebenarnya iya juga gitu. Agama mereka tuh berbeda sekali. Menurut Anda kacau, menurut orang lain belum tentu kacau. Jadi jangan gunakan standar Anda. Jangan gunakan standar Anda. Setiap daerah tuh punya hal yang berbeda. Di satu daerah, nggak boleh makan ini. Tapi di daerah lain, makanan itu dianggap makanan yang nikmat, makanan yang enak. Sehingga jangan ya menggunakan standar Anda. Itu yang ingin disampaikan oleh Risuli Lubis, dan saya setuju. Toh juga, gereja karismatik ibadahnya seperti itu, apakah Muriwali dirugikan? Apakah Muriwali ya menjadi korban? Enggak. Itu kan pemahaman mereka. Silakan. Muriwali tinggal sampaikan, oh ini beda. Kristen sama-sama Kristen, tapi kami beda dengan karismatik. Biarkan ya, biarkan masyarakat, biarkan jemaat yang memilih lebih cocok ke karismatik atau ke reform. Nggak perlu Anda jelek-jelekan orang-orang karismatik. Inilah saya bilang cara yang salah ya. Suka sekali menjual kecap dengan cara menjelekkan kecap orang lain. Dengan mengatakan, oh yang sana nggak baik, agama sana nggak baik, agama dia yang benar. Inilah ciri-ciri orang picik. Anda mau jelaskan agama Anda, fokus saja. Nggak perlu Anda jelekkan agama lain. Ya, nggak perlu gitu. Terus orang bilang, oh itu kan sama agamanya Kristen. Beda mereka sebenarnya kawan-kawan. Kan ini persaingan nih antara reform dan karismatik. Kalau saya sebagai pengamat ya, saya ini orang luar, nggak ada kepentingan dengan mereka. Nggak ada untungnya juga membela salah satu. Fakta membuktikan karismatik pertumbuhannya paling besar. Kalian bisa lihat gereja-gereja karismatik itu biasanya lebih ramai jemaatnya. Hari ini kalian datang, tahun depan kalian datang, 2 tahun lagi kalian datang, kalian akan lihat. Jemaatnya bertumbuh, ya minimal gedungnya yang bertumbuh, kalau enggak. Kalau reform, ya condong seperti itu. Kalau menurut pengamatan saya, dan kalian boleh survei. Saya rasa di tempat kalian juga ada kan gereja-gereja reform, gereja-gereja karismatik. Tinggal kalian bandingkan. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihat,
Ini tidak lebih daripada persaingan, di mana yang satu merasa kalau, wah saya sudah kalah jauh nih, saya harus menarik pelanggan dari tempat yang sebelah. Terus dia mulailah menjelek-jelekkan toko sebelahnya dengan katakan, wah produk dia nggak bagus, dia suka jual produk KW, produk dia itu banyak yang basi, yang jual ini nggak benar. Dia mulai melakukan hal-hal seperti itu. Terus ada statement Risuli Lubis yang cukup menarik ya, dan ini benar-benar menggelitik perut saya ya. Dia bilang bahwa Muriwali ini, dia mungkin nggak tahu Alkitab dan jarang baca Alkitab. Keren ini, ya, keren ini ya. Satu statement yang luar biasa, saya nggak ngerti Risuli Lubis dari mana berani mengatakan seorang doktor teologi loh kawan-kawan. Ini nggak main-main gelarnya, doktor teologi, walaupun sampai detik ini kita nggak pernah lihat ijazahnya ya, nggak pernah lihat. Dan sekali lagi, ijazah tidak membuktikan apapun, kalaupun ada ijazahnya ya. Kalau ada ijazah, itu nggak membuktikan apapun, itu hanya membuktikan dia pernah sekolah saja. Kalau secara pemahaman, ya mohon maaf. Di sini dikatakan bahwa Muriwali jarang baca Alkitab dan nggak tahu isi Alkitab. Mungkin harus dites kalau gitu, Pak. Nah, di sini saya ingin katakan Risuli Lubis, mending dilombakan saja. Mending dites. Apakah benar Muriwali itu jarang baca Alkitab? Jangan itu nanti jadi fitnah. Kita tes gitu, kita tes beberapa ayat, dia tahu nggak? Saya takutnya ya memang dia bacanya cuma yang itu-itu saja gitu. Ayat-ayat yang menurut dia menyenangkan. Tapi ayat-ayat yang kira-kira tidak bagus untuk dijadikan khotbah jarang dibaca. Kalau pendeta juga sebenarnya sama. Mereka kalau mau khotbah, mereka baru siapin materialnya kan. Mereka lihat materinya, apa kira-kira yang mau dibahas, dicarilah. Saya takutnya memang yang dibaca juga itu-itu saja. Coba kita bahas ayat-ayat perang ya, ayat-ayat yang memusnahkan orang, kira-kira Muriwali tahu tidak? Dan di sini Risuli Lubis ya, mengajak Pak Muriwali untuk belajar nih. Belajar dari Risuli Lubis agar pelayanannya bisa besar, agar pelayanannya itu bisa diberkati menurut Pak Risuli Lubis. Ya saya nggak tahu ya, kalau secara jumlah jemaat, padahal ini 11-12 gitu. Jumlah jemaat Pak Risuli Lubis, kalau kita lihat dari video-video, ya dia lagi khotbah di gereja dia, yang notabene itu adalah rumah dia juga, jumlah jemaatnya nggak banyak. Pendeta Muriwali juga jemaatnya juga segitu, kurang lebih sama ini dua. Tapi bedanya Muriwali itu sudah merintis lama sekali, dia sudah jadi pendeta untuk waktu yang cukup lama, dan kalau memang jemaatnya segitu-gitu saja, artinya nggak bertumbuh. Sedangkan Risuli Lubis ini kan baru. Dan kita lihat bagaimana pelayanan dia di masyarakat, itu lebih ada lah, kalau saya mau jujur bilang ya. Walaupun itu tuntutan dari konten, tuntutan supaya banyak orang yang mau menyumbang. Tetapi kalau andil di masyarakat, Risuli Lubis jauh lebih banyak. Dia sudah turun ke masyarakat, dia ada membantu orang, ya, membantu fakir miskin dan mendoakan orang. Itu harus kita akui. Terlepas dari itu ada proyek-proyek atau niat-niat apapun itu. Tetapi Risuli Lubis sudah melakukan sesuatu. Jadi, apa yang dibuat oleh Risuli Lubis demi yang namanya kekristenan itu lebih ada. Ya, lebih tampak dibandingkan dengan yang satu lagi, yang notaben hanya seperti seorang polisi yang kerjanya membidat-bidatkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Sibuk komplain sana, komplain sini, sehingga lupa bahwa tugasnya adalah melayani orang-orang. Kadang-kadang kita kalau terlalu sering komplain orang lain, terakhir ya udah kita nggak kerjain kerjaan kita. Kebanyakan apa? Kebanyakan komplain. Ya. Harusnya kita itu bisa menghabiskan energi kita dengan berkarya, terakhir energi kita tuh kita habiskan hanya untuk komplain sini, komplain sana. Jadi di sini, kalau pelayanan jujur ya, jauh memang Risuli Lubis. Bahkan saya berpikir ya, ingin menghubungi Pak Risuli Lubis, untuk kita mungkin sekali-kali collab lah. Ya, collab dalam arti membantu masyarakat, bukan berdebat, karena pendeta Risuli Lubis juga udah ngomong ya, dia nggak mau berdebat. Dia nggak mau berdebat karena dia nggak ngerti gitu. Ilmu dia ya ilmu kekristenan. Dia bukan perbandingan, dia bukan ya ilmu debat. Ya nggak masalah. Jadi saya
respect, ya saya hormati keputusan itu. Mungkin saya akan ajak Pak Risuli Lubis untuk mungkin kita bikin kegiatan sosial bersama-sama, mewakili agama Islam dan Kristen, tanpa ya mensiarkan agama kepada orang yang kita bantu. Saya akan hubungi Risuli Lubis ya nanti. Kita akan buatlah kira-kira kegiatan apa yang bisa kita buat untuk membantu orang. Tujuannya pelayanan ya. Kita tujuannya bukan mau gontok-gontokan, bukan mau debat. Tapi kita tunjukkan bahwa kita tuh bisa hidup berdampingan. Jangan ada kita tuh kerjanya berantem terus kan. Ngapain gitu. Ya, jadi kita akan coba itu. Dan saya rasa Risuli Lubis adalah orang yang masih bisa lah diajak untuk duduk bareng, diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bareng. Beda dengan beberapa orang yang memang kalau ketemu Islam tuh memang udah tendensinya tuh macam ketemu musuh. Kalau orang yang memang niat hatinya tuh udah busuk, susah kita. Orang yang udah penuh kebencian tuh kita nggak bisa. Nggak akan sanggup kita duduk bareng, nggak bisa duduk semeja kita. Kalau pendeta Risuli Lubis saya lihat masih oke. Ya ini menurut pengamatan saya. Dan sekali lagi saya nggak punya kepentingan mau membela siapapun. Dan saya nggak pernah membenci ya Muriwali, walaupun dia begitu benci dengan saya nggak pernah benci dia. Ya. Saya menganggap bahwa dia adalah orang yang, ya karena egonya gitu kan, merasa bahwa saya sudah mengganggu, saya sudah menggores dan sudah mempermalukan dia, sehingga dia nggak bisa terima. Ya, karena beberapa konten kita itu kan jelas-jelas menghajar reputasi Muriwali sampai, ya dia merasa bahwa nama baiknya hancur gitu kan, terbongkar semua kalau dia nggak ngerti apapun, dan itu membuat dia sakit hati. Karena memang orang kalau sudah egois, orang yang merasa dirinya hebat gitu kan, udah sombong, itu pantang sekali disenggol. Coba kalian lihat, tipikal-tipikal orang yang sombong, orang yang angkuh, kalian ganggu saja sedikit dia akan kejang-kejang, dia akan marah-marah, dia akan langsung ngamuk. Karena memang tipikal orang yang egois seperti itu. Pantang gitu kan, pantang dia itu disenggol. Beda dengan orang yang memang rendah diri, mau berapa banyak orang hina kita nggak ada masalah. Nggak akan bisa menggoyang kita. Nggak akan. Ya. Mau berapa banyak orang puji kita, kita nggak melayang. Mau berapa banyak orang hina kita, kita nggak rendah diri. Tapi kalau orang yang angkuh, beda. Orang banyak muji dia senang. Wah, senang dia kan. Tapi kalau udah ada kritik, udah ada ya nasihat kepada dia, bahkan ada orang yang menyerang, wah itu dia akan langsung tempur ya sampai mampus. Siap sampai mampus gitu kan. Berapa banyak pun uang dan waktu akan dia keluarkan. Itu kalau orang sudah dendam. Memang beda. Jadi di sini sekali lagi saya katakan kalau Risuli Lubis saya pandang ya masih bisa dan saya akan menghubungi dia dalam waktu dekat karena kita juga ada program yang namanya Jumat Berkah. Selama ini saya ada program ya bukan selama ini baru bulan Januari ya. Dan ini adalah bulan kedua dan kita harapkan insya Allah akan konsisten. Kita akan lakukan Jumat Berkah bahkan kita akan tambah kegiatan tersebut. Ya, seiring dengan kalau ada rezeki, kalau dipercayakan oleh Allah untuk membuat kegiatan yang jauh lebih ya berdampak kepada masyarakat. Dan mungkin kita akan ajak Pendeta Risuli Lubis untuk turun ya sama-sama, karena saya lihat Pak Risuli Lubis juga sering turun ke masyarakat, biar bareng kita turun. Kita sama-sama bagi bantuan, ya, dan itu adalah satu hal yang positif dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain kan gitu. Supaya ini juga menarik gitu kan, menarik teman-teman yang lain untuk bisa nih bersinergi, bekerja sama dengan teman-teman lintas agama dari iman yang berbeda, untuk sama-sama nih kita turun membantu masyarakat yang masih membutuhkan dan kurang beruntung. Ya, sekali lagi saya katakan gitu kan, bahwa kita ini ya, hidup ini untuk apa sih? Kalau bukan untuk membantu orang lain. Kalau bukan untuk memiliki dampak positif bagi orang lain. Ngapain kita hidup itu harus, wah saya di atas, saya angkuh gitu kan. Harus orang yang servis kamu, harus orang yang patuh sama kamu. Apa gunanya hidup seperti itu? Hidup itu adalah bagaimana kita disukai orang, ya, bukan dibenci, bukan ditakuti orang, tapi disukai orang, disegani orang, mendapatkan respek dari orang lain, dan bagaimana kita bisa membuat orang itu tersenyum, bukan orang itu ketakutan. Jadi sekali lagi, ya, apa yang dilakukan oleh Risuli Lubis ini sudah benar ya, dengan mengatakan bahwa Pendeta Muriwali ini sebenarnya jago baca Alkitab, tapi nggak ngerti sebenarnya. Ajaran Yesus itu apa sebenarnya pun dia nggak tahu. Dia sendiri nggak bisa mengimplementasikan. Yesus bilang, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya yakin, Muriwali kalau kalian tampar,
Belum kalian tampar pun sudah dia tangkis dan dia hajar kalian. Dia adalah tipikal yang seperti itu. Menurut pengamatan saya ya. Jadi kembali, orang akan bisa melihat siapa yang mengimplementasikan ajaran itu. Kalau cuma bisa teori, apa guna? Semua orang bisa teori. Semua orang jago itu, jualan bacotan, ya, jual omongan. Tapi kalau prakteknya nol, untuk apa? Karena yang namanya omongan harus disertai dengan tindakan. Kalau bahasa agamanya, iman tanpa perbuatan sia-sia, kan gitu. Kamu punya iman nih, kamu katakan, wah harus begini, begitu. Kamu percaya dengan Tuhan. Tapi tindakan kamu bukanlah tindakan dari orang beriman. Tindakan kamu bukan tindakan orang beriman. Untuk apa? Sedikit-dikit playing victim, merasa terzolimi. Artinya kamu merasa Tuhan kamu nggak bisa bantu kamu. Kalau orang yang beriman, dia akan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong hidupnya. Jadi nggak perlu terlalu banyak komplain sana, komplain sini. Bahkan komplainin orang lain. Itu yang paling kacau. Udah komplain sana, komplain sini, orang lain pun dia komplain. Nah, itu kan nggak benar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan terima kasih buat teman-teman, dan bagi teman-teman yang ingin mendukung ya gerakan yang kami lakukan, gerakan yang kami buat ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan kami dapat teman-teman salurkan di nomor rekening yang ada di layar ini ya, Bank BSI ya, nomor 715-499-2318 ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di HMC ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih perhatiannya buat teman-teman semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.